Meta Meta Cafe dan juga tentunya kita ada di lingkungan neurosemantik ya. Nah, teman-teman, hari ini kita berjumpa untuk berdiskusi, berdialog, dan tentunya sama-sama kita akan belajar bersama. Narasumber kita tentunya tidak asing, tidak perlu kita ragukan lagi, yaitu Wahyudi yang selalu akbar, ya. Belum pernah dia mengganti nama jadi Wahyudi Cilik gitu, belum pernah, ya. Namanya Wahyudi Akbar. Dan saya ini termasuk belajar NLP sebagai murid pertama NLP dari Wahyudi Akbar ini, ya. Saya mau panggil Pak, saya lebih tua. Saya mau panggil Dek, dia nggak mau jadi adik saya, ya. Jadi saya panggil nama aja dan kita di sini berinteraksi dengan sangat leluasa, panggil nama aja, nggak usah terlalu formal. Kalau mau panggil saya jadi Kak Sam itu sangat menyenangkan, panggil Pak saya nggak tengok, saya nggak akan jawab. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita akan mendapat manfaat yang luar biasa dari diskusi tentang living intentionally. Dan saya sebagai moderator, Samiton Pangela dipanggil Kak Sam. Dan saya bertugas berfungsi untuk memperkenalkan Wahyudi Akbar ini seorang NS trainer pertama ya. Betul ya Yud, di Indonesia ya? Kalau pertama, ya NST pertama Bu Marta. Oh, saya salah, minta maaf. NS trainer kedua di Indonesia. Dan rupanya kemarin saya cerita, lu keempat itu. Salah ya, Pras? Keti- keti- Ah, eh, Ketiga. oke, kita semua salah Ya, berarti. sama. Ya, nggak tahulah keberapa pokoknya. Ada NS trainer. Erwin Wong sama Bu Fatih di Bupati Dubai. bareng saya, Om Pras. Oh, bareng ya? Ya, satu Oke. kelas. Oke, pokoknya NS trainer yang Ya, keberapa nanti kita SNT pelajari batch, lagi. NS Trainer batch 2010 lah, itu aja. Oke, Master trainer pertama di Indonesia, Pak. pokoknya termasuk NS trainer Ya. Master yang trainer keberapa? tepatnya, Pak. Bukan Oh NS iya, trainer, NS Master trainer Trainer. Ya, minta maaf, pertama di Master Trainer. Nah, dan hari ini kita akan juga tentunya mempersilahkan Wahyudi Akbar sebagai pimpinan, entah ketua, entah presiden, entah apa namanya, pokoknya pimpinan INSI. Apa I-nya itu depannya apa ya, lupa gua. Institute of Neurosemantic Indonesia. Nah itu dia kawan-kawan ya. Jadi mari kita akan serahkan, saya perkenalkan Wahyudi Akbar ya. Oke. Silakan. Thank you Kak Sam. Wah, akhirnya saya dapat panggil Kak Sam dengan perasaan senang. Nah itu dia. Berhasil saya menginjus Anda. Thank you Kak Sam, thank you teman-teman semua untuk kehadirannya di malam hari ini, untuk waktunya juga diberikan kepada saya. Hari ini saya mewakili Irfan Irawanzi Irfan selaku Director dari Meta Coach Foundation Indonesia berhalangan hadir karena sedang ada kelas di Bandung. Jadi saya mewakili beliau untuk menyambut teman-teman semua, welcome di acaranya McCafe. McCafe ini adalah acara dari para meta coach yang ada di Indonesia. Kami setiap bulan selalu hadir untuk berbagi pengetahuan, berbagi aplikasi-aplikasi yang kami lakukan dengan sebuah tujuan untuk membantu teman-teman mampu hidup dengan penuh makna dan juga tentunya bagaimana mampu mentransformasi ide-ide teman-teman menjadi tindakan-tindakan yang akan membantu teman-teman hidup yang lebih hidup atau hidup yang sesuai dengan diri Anda gitu. Nah, di Indonesia sendiri Meta Coach sudah sejak tahun 2011 dimulai dengan batch pertama sampai sekarang kita udah hampir sekitar 150-an Meta Coach yang ada di Indonesia. Yang ada di sini kebetulan hadir ada Kak Sam, ada Rani, ada Pak Riko, ada Om Pras, ada Bu Wiwi, ada Bu Hani yang hadir sebagai Meta Coach juga di Indonesia. Dan kita punya perkumpulan yang tadi namanya Meta Coach Foundation, dan perkumpulan yang lebih luasnya lagi adalah
Perkumpulan Neurosemantik Indonesia atau Institute of Neurosemantik Indonesia. Jadi kami sangat welcome, thank you teman-teman yang terutama yang baru pertama kali bergabung. Dan kalau nggak salah Bu Irma juga Metakus ya, sorry Bu. Oh iya, satu angkatan. Ya, ya. Welcome teman-teman Metacoach dan teman-teman yang ya artinya yang bergabung ke dalam perkumpulan kita ini Neurosemantic Society di Indonesia. Semoga kegiatan yang kita akan lakukan di kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu dapat memberikan manfaat kepada teman-teman. Jadi saya mewakili Coach Irfan mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman malam hari ini. Sebagai ketua INSI, Wahyudi mau menyambut juga? Sama aja. Sama aja. Sama aja. Oke, makasih. Yuk Wahyudi. Nah, khusus untuk Irma jangan dipanggil Bu, tapi Mbok, karena dia sudah menjadi warga Bali ya. Iya. Senang Mbok sekali ya. beliau muncul, saya nggak tahu beliau sering muncul apa enggak, tapi yang pasti hari ini saya pikir dia merasakan kembali suasana perkumpulan Metacoach. Teman-teman, saya udah lama sekali tidak sebagai moderator, jadi kalau sampai saya salah, lupa, dan sebagainya, mohon tolong jangan dilempari apapun kecuali lemparin doa ya. Nah teman-teman, hari ini kita ingin belajar living intentionally, dan nanti ketika Wahyudi Akbar akan sharing, kalau ada pertanyaan silahkan Anda langsung ketik aja di ruang chat room dan nanti saya akan bacakan. Dan kalau Anda mau menyampaikan langsung, saya sangat senang. Dan usahakan state yang kita pakai adalah state santai, jangan punya utang. State di mana kita semua pengen penasaran, pengen tahu apa, dan juga tentunya state belajar. Ya. Mari kita akan memulainya supaya kita gunakan waktu yang terbaik. Kalau belum punya catatan silakan disiapkan kertasnya, bukunya, dan kalau butuh cemilan silakan Anda pesan masing-masing ke jaringan online pesan makanan kalau nggak pergi ke dapur ya. Mari Wahyudi Akbar, waktu dan layar milik Anda. Thank you Kak Sam. Oke, saya share screen ya. Oke, teman-teman kelihatan kan ya? Ya, tolong di full screen aja. Oh ini kelihatannya yang ini ya, yang di belakang ya? Ya, belum full screen ini. Oh, oke. Perlu dikeluar. Saya perlu menyambut sambil menunggu Mbak Juli, Klesi, dan siapa lagi nih ya? Sudah sesuai? Ya, sudah. Silakan. Oke, thank you. Oke, kita mulai, judulnya adalah Living Intentionally. Nah, sebelumnya saya akan mulai dari, ya buat teman-teman, apa yang teman-teman lihat dari gambar ini? Ada yang melihat wanita tua, ada yang melihat wanita muda. Boleh tahu siapa yang melihat wanita tua, siapa yang melihat wanita muda, atau mungkin ada yang tidak melihat apa-apa gitu. Saya lihatnya wanita muda lah. Oke. Muda aja, muda. Ya, ada yang melihat wanita tua, ada yang melihat wanita muda. Ya. Nah, lalu kemudian berikutnya adalah jika mana yang lebih menarik perhatian Anda? Melakukan aktivitas, berolahraga, exercise, atau duduk scrolling, nonton ya scrolling Instagram, Facebook, sosial media dan sebagainya. Mana yang lebih menarik perhatian teman-teman? Ada yang mungkin sebagian dari teman-teman exercise, ada yang juga pada saat mau exercise pengennya sih exercise gitu ya, tapi kok kayaknya lebih nyamannya itu adalah scrolling, lihat Betul. TikTok, live dan sebagainya gitu. Yes. Oke. Lalu kemudian berikutnya adalah baca sama shopping. Nah, ini juga saya yakin ada sebagian yang pada saat diminta pengennya baca, tapi akhirnya malahnya pergi lebih nyaman pergi shopping gitu ya.
Tapi juga saya yakin sebagian besar dari teman-teman juga sangat punya interest untuk membaca. Nah, lalu shoppingnya online. Lalu kemudian bagaimana menurut teman-teman 2024-nya teman-teman gitu? Is it good? Is it bad? Wah, pasti ada yang good, ada yang bad. Ya, nggak mungkin selalu good, nggak mungkin juga selalu bad gitu. Tapi ada yang memberikan perhatian kepada yang good, ada yang memberikan perhatian kepada yang bad saja gitu. Nah, jadi sebenarnya pertanyaan pertama adalah awal apa yang mempengaruhi perhatian Anda atau mempengaruhi perhatian kita? Apa yang membuat saya tadi misalnya pada saat mau olahraga tapi lebih perhatiannya itu adalah lebih kepada scrolling gitu. Sosial media walaupun scrollingnya adalah kegiatan-kegiatan olahraga atau scrollingnya adalah untuk buku-buku yang mau dibaca. Ada yang mampu memberikan perhatian dan kemudian melakukan kegiatan olahraga, kegiatan membaca gitu atau bahasa bagaimana Anda ditanya bagaimana Anda melihat 2024 ada yang oke, saya benar-benar fokus dan saya menjalani apa yang saya mau dan saya cukup happy dengan 2024. Ada yang kalau ditanya tentang 2024 ya begitu-begitulah ya sama aja nggak ada yang berbeda gitu dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah apa yang mempengaruhi perhatian Anda. Nah, saya mulai dari menjadi esensi dari living intentionally. Jadi, apa sih maksud dengan living intentionally? Sebelum nanti kita menjawab tentang apa yang mempengaruhi perhatian kita. Nah, kita pasti beda dari kata dulu ya, intentionally. Oops, oke. Jadi, di sini ada 3 kata yang mirip-mirip yang mempengaruhi intentionally. Dimulai dari intention terlebih dahulu. Jadi, intention itu adalah terkait dengan niat, maksud, landasan atau mau, aim or plan. Lalu kemudian ada intentionality, itu bicara tentang kapasitas kita untuk set intention, kemampuan kita untuk set kemauannya kita, niatnya kita, sehingga itu mempengaruhi kesadarannya kita, dan untuk memilih apa yang kita perhatikan. Jadi intentionality. Nah, kalau intentionally adalah on purpose atau dengan sengaja. Nah, kata yang saya pakai hari ini adalah intentionally atau dengan sengaja. Dan kata depan adalah living intentionally. Yang artinya adalah bagaimana kita hidup dengan penuh kesadaran tentang tujuan yang dilandasi oleh nilai-nilai penting personal kita. Nah, jadi bukan hidup yang kita lalui begitu saja gitu, tapi bagaimana kita mampu hidup yang penuh dengan kesadaran sesuai dengan tujuannya kita. Kata yang lain yang saya pakai adalah menjalani segala aktivitas dengan disengaja, mengacu pada tujuan dan nilai-nilai inti personalnya kita. Atau living intentional itu dapat dikatakan adalah bagaimana saya menyadari dan selaras dengan apa yang saya mau dan kenapa hal tersebut penting. Jadi saya menyadari apa yang saya mau, kemudian itu menjadi perhatian saya, dan saya menyadari kenapa hal tersebut menjadi sangat penting bagi saya. Bukan sekedar perhatian, tapi tidak tahu kenapa itu menjadi hal yang penting untuk saya wujudkan. Untuk membantu teman-teman menjadi lebih mengerti tentang living intentionally ini, karena menurut saya apa yang saya lalui di 2024 ini membuat saya menyadari pentingnya hidup dengan sebuah kesadaran yang disengaja, yang kita tahu ini yang kita mau dan bagaimana kita benar-benar mencapainya, benar-benar kita bagaimana mewujudkannya. Sehingga saya dapat mengatakan bahwa hidup saya ini menjadi ya bermakna gitu. Hidup saya ini tidak sekedar dilalui begitu saja. Bukan sekedar mengalir seperti mengikuti air yang kita tidak tahu arahnya kemana. Tapi bagaimana kita mampu hidup yang kita tahu kita mau ke sana dan kita tahu kenapa itu menjadi penting dan kita menjalaninya. Jadi itulah yang saya maksud dengan living intentionally. Kalau saya tanya kepada teman-teman, bagaimana Anda menilai 2024 Anda? Apakah Anda hidup menjalani kehidupan Anda, menjalani aktivitas Anda dengan disengaja mengacu pada tujuan Anda dan nilai-nilai inti personal Anda? Atau apakah teman-teman di 2024 ini Anda mampu
selaras. Anda tahu apa yang Anda mau dan kemudian Anda menyelaraskan dan Anda tahu kenapa itu menjadi sangat penting. Kalau saya tanya kepada teman-teman bagaimana Anda hidup di 2024 ini, apakah sekedar mengalir saja, eh, ya di mana angin membawa, atau Anda set very clear, saya mau ke sini dan saya benar-benar menjalaninya, tercapai atau tidak itu satu hal, tapi saya mengarah kepada tujuan saya. Hybrid. Maksudnya hybrid ini adalah antara ya dan tidak gitu ya. Kadang-kadang ya, kadang-kadang tidak gitu. Ada kemungkinan yang lain, kita belum tahu, kita belum tanya. Hybrid ini maksudnya apa gitu ya. Betul. Nah, kalau teman-teman yang lain gimana? Bagaimana teman-teman mengevaluasi eh, teman-teman dalam menjalani kehidupan teman-teman di 2024 ini? Apakah Anda sadar dengan apa yang Anda mau dan kemudian Anda menyelaraskan dengan intensinya Anda atau kenapa hal tersebut menjadi sangat penting? Ya, kalau kita baca dari chat room, termasuk diri saya, kadang-kadang kita ikuti yang kita mau walaupun kurang diniatkan atau penting, tapi kadang-kadang kita beralih kepada yang penting gitu. Hmm. Oke. Nah, ini yang ini saya mau share sedikit untuk membuat teman-teman punya gambaran. Pertama, terkait dengan olahraga. Siapa di sini yang punya keinginan mau olahraga, tapi kemudian belum benar-benar mewujudkannya eh, dan belum mampu memaksa tubuh Anda untuk melakukan kegiatan olahraga tersebut? Oke. Ada Nah, yang menjawab, Irma, saya katanya gitu. oke, saya share bahwa eh, dengan kita living intentionally, artinya pas kita selaras antara apa yang saya mau dengan apa yang menjadi niat saya tahu kenapa itu penting, pada saat itu terjadi keselarasan, maka otomatis kita akan lebih mampu mewujudkan apa yang kita mau tersebut. Ya, jadi bagaimana saya sangat menyadari olahraga itu tidak sekedar olahraga, tapi saya tahu kenapa itu menjadi sangat penting. Selain bicara tentang kesehatan, saya tahu tentang yang paling fondasi adalah kita mau olahraga. Kenapa olahraga itu menjadi sangat penting? Karena dengan olahraga membantu saya untuk hidup sehat. Kenapa hidup sehat itu menjadi sangat penting? Nah, karena dengan hidup sehat saya mampu untuk melakukan aktivitas lebih banyak. Nah, kenapa itu menjadi sangat penting? Sampai kemudian saya menyadari bahwa apa yang menjadi niat saya dari berolahraga itu tidak sekedar hidup sehat, tapi membuat saya mampu produktif, membuat saya mampu eh, beraktivitas dengan lebih baik, tidak gampang sakit, ya. Jadi itu yang membuat saya jadi pas saat terjadi keselarasan, maka itu yang membuat saya jadi begitu intens dan konsisten untuk melakukan kegiatan olahraga tersebut. Ya, walaupun ada hambatan nggak, ya pasti ada namanya hambatan, ada malas, ada ya kemudian kadang-kadang ya malas, terutama malas lah ya, malas itu pasti akan ada. Tapi karena saya menyadari apa yang saya mau dan kenapa hal itu menjadi sangat penting, dan kemudian saya memang mau menghidupi itu, maka membuat saya melakukan aktivitas tersebut. Oke. Lalu kemudian yang berikutnya adalah saya sangat makin menyadari adalah pas saya mendapatkan achieve saya punya master trainer, bagaimana saya tahu apa yang saya mau dari 2019, lalu kemudian saya menyadari kenapa itu menjadi sangat penting, sehingga membuat saya memberikan perhatian, membuat saya mampu fokus dan menjalaninya secara persisten dan konsisten walaupun ada hambatan-hambatan yang muncul gitu. Tapi karena saya tahu ini yang saya mau dan kenapa itu menjadi sangat penting untuk saya wujudkan, maka pada saat ada hambatan-hambatan pun saya mengusahakan untuk memikirkan bagaimana mengatasinya, memikirkan untuk bagaimana mendapatkan resource-resource yang diperlukan untuk membuat saya mampu mewujudkan apa yang saya mau, dan saya lakukan itu dengan sengaja dan bagaimana saya mengatur diri saya setiap hari gitu, untuk mewujudkan hal tersebut. Nah, jadi lalu kemudian wake up call gitu. Awalnya oke, bikin wake up call itu apa gitu, untuk ya punya sebuah perusahaan, training dan sebagainya.
Sampai kemudian tahun lalu saya mulai bertanya, wake up call ini kenapa? Untuk apa? Kenapa itu menjadi sangat penting? Oke, saya tahu saya mau punya perusahaan, tapi kenapa saya perlu mewujudkannya? Kenapa itu menjadi sangat penting? Nah, pas saya menyadari kenapa itu menjadi sangat penting, yaitu adalah bagaimana saya dapat ikut juga berkontribusi di dalam hal pengembangan sumber daya manusia di Indonesia, membuat saya jadi punya energi untuk benar-benar bagaimana menghidupi wake up call ini ke depan. Dimulai dari saat ini. Dan itu membuat saya jadi punya perhatian saat ini bagaimana saya menyusun strategi, bagaimana saya menyusun apa yang saya perlu lakukan untuk menghidupi wake up call ini. Nah, itu yang saya sebut dengan bagaimana kita living intentionally. Artinya kita hidup, kita tahu apa yang kita mau, dan kita tahu kenapa itu menjadi sangat penting, sehingga kita menata diri kita dengan penuh kesadaran mewujudkan hal-hal tersebut. Oke. Nah, jadi itu adalah hal-hal yang saya sebut dengan contoh-contoh yang saya sadari yang kemudian membuat saya memilih judul hari ini, bagaimana we living intentionally, bukan living yang kalau ditanya ya gimana nanti gitu. Tapi kita mulai mau memikirkan apa yang saya mau, dan kemudian saya menyadari kenapa itu penting, dan kemudian saya benar-benar menghidupi hal tersebut di dalam kesehariannya saya. Ya. Termasuk waktu itu kita ada bikin buku dengan teman-teman di Neurosemantic, ya kita ada bikin buku yang kita sebut dengan pagar. Ya, bagi saya menulis itu bukan sesuatu yang asik gitu, bukan sesuatu yang menyenangkan. Tapi pada saat diajak lalu kemudian kita tahu apa yang untuk apa buku ini dan kenapa itu menjadi sangat penting, bahwa bagaimana buku ini dapat menjadi alat untuk kita, karena kembali ini menjadi sebuah keselarasan bahwa saya menyadari bahwa bagaimana saya mampu punya jejak gitu, bagaimana saya mampu punya jejak, dan ternyata buku ini dapat menjadi alat pertama untuk saya memiliki jejak, dan itu membuat saya jadi mau menumbuhkan niat untuk semangat untuk menuliskannya. Nah, jadi disinilah pentingnya untuk kita, dengan kita living intentionally, kita belajar untuk mengarahkan perhatian kita kepada apa yang kita mau, lalu kemudian kita menyelaraskan dengan apa yang kita anggap penting, dan itu membuat kita jadi punya energinya. Kenapa? Karena energi mengalir di mana atensi kita berikan, dan itu diarahkan dari intentionnya kita. Itu adalah presupposition dari Neurosemantic. Bagaimana energi itu artinya kita punya semangat mengalir di mana atensi kita berikan. Artinya atensi saya berikan kepada apa? Apakah saya berikan kepada sesuatu yang saya mau, atau saya berikan perhatian kepada sesuatu yang saya tidak mau? Misalnya contoh, pada saat atensi saya berikan kepada sesuatu yang saya tidak mau, yang saya tidak suka, maka energi saya akan mengalir ke sana, dan itu dapat membuat saya juga jadi kecapean dan sebagainya. Atau energi saya mengalir di mana atensi saya berikan, yaitu adalah sesuatu yang saya mau, dan diarahkan dari intention. Nah, intention itu adalah sesuatu niatnya kita. Nah, tapi niatnya ini adalah niat yang kita anggap sebagai sesuatu yang penting, sesuatu yang menggerakkan kita. Dimulai dengan pertanyaan, kenapa itu penting? Oke. Nah, jadi ini adalah hal yang bagaimana kita hidup tidak lagi sekedar memberikan atensi itu yang, tapi bagaimana kita hidup, kita tahu ini yang saya mau, dan kemudian bagaimana saya clear ini kenapa ini menjadi sangat penting, dan saya menyelaraskannya, dan kemudian saya menjalani kehidupan ini. Oke. Nah, dari sini maka pertanyaannya adalah bagaimana caranya. Kenapa itu, sehingga itu kenapa menjadi sangat penting gitu, living intentionally. Pada saat kita mampu living intentionally, kita akan mampu hidup dengan sebuah sense of purpose. Jadi kita tahu kita maunya kemana, kita tahu bahwa ada
sebuah tujuan yang kita mau tuju, lalu kemudian membuat kita mengarahkan energi kita secara penuh kesadaran. Jadi pas setiap hari kita bangun pagi, kita tahu kita maunya apa, kita tahu kita mau bergerak kemana, kita tahu kenapa kita perlu melakukan itu, kita perlu melakukan hal tersebut, kita tahu sangat jelas. Lalu kemudian kita mampu menyelaraskan atensi kita untuk melayani intention kita untuk sebuah produktivitas yang lebih luas. Jadi misalnya contoh, bagaimana saya menjelaskan atensi saya gitu. Misalnya atensi saya waktu saya olahraga gitu. Setiap kenapa saya perlu olahraga? Jadi atensi saya pada saat buka mata, saya punya pilihan perhatian untuk kembali tidur atau memberikan perhatian kepada hal-hal yang dapat membuat saya pergi olahraga. Nah, kalau saya tidak tahu apa intentionnya, apa pentingnya melakukan hal tersebut, maka saya punya kecenderungan lebih baik ya kembali ke tempat tidur. Tapi karena saya tahu bahwa dengan saya hidup, dengan saya olahraga, itu pentingnya adalah untuk saya produktivitas yang lebih luas, membantu saya sehat, membantu saya untuk lebih produktif, membantu saya untuk menghasilkan income yang lebih banyak, maka membuat saya jadi melakukan hal tersebut. Yang dimana pada akhirnya meng-create sebuah laser beam fokus, artinya membuat perhatian saya fokus kepada apa yang saya mau. Jadi saya mampu mengeliminasi hal-hal yang menghambat saya. Seperti itu. Seperti yang ya pada saat saya pengalaman saya untuk mengejar master trainer, bukan soal master trainer, tapi pengalaman mengejar master trainer tersebut sangat menjadi wake up call bagi saya. Dimulai dari awal yang sekedar ikut refresh di tahun 2019, saya ikut resit di 2019, lalu kemudian diminta untuk ikut master trainer yang waktu itu saya nggak tahu ngapain, untuk apa gitu ya, untuk apa. Lalu kemudian pada saat saya ada kesempatan berangkat ke Egypt gitu di 2022, waktu itu bagi saya adalah sekedar pergi untuk belum clear, belum benar kenapa saya perlu mencapai master trainer saya. Tapi karena saya punya dana dan menurut saya oke, untuk kita pergi ke sana, dan ya udah berangkat sama istri. Pulang terus kayaknya udah tanggung gitu untuk mengejar master trainer. Nah, waktu saya perlu berangkat berikutnya ke Meksiko, disitulah saya perlu mulai benar-benar bertanya, kenapa itu menjadi sangat penting untuk saya kejar? Kenapa itu menjadi sangat penting untuk saya capai? Bukan soal master trainernya sekali lagi, tapi bagaimana ternyata saya menemukan proses saya mencapai ke sana itu akan menjadi sebuah achievement dan sebuah jejak yang dapat saya ya antara tinggal atau dapat saya ceritakan untuk menyemangati orang-orang seperti hari ini, untuk menyemangati orang-orang bahwa pada saat Anda mau sesuatu, Anda punya keterbatasan resource, tapi pada saat Anda clear apa yang Anda mau dan Anda tahu persis kenapa itu sangat penting, maka kita pasti akan punya energi untuk mengusahakannya, untuk mencari cara dengan benar dalam mewujudkan apa yang kita mau tersebut. Seringkali yang membuat kita tidak mampu mewujudkannya adalah karena kita tidak tahu persis kenapa hal tersebut penting bagi kita. Jadi, dengan kita tahu apa yang kita mau dan kenapa itu penting, maka itu meng-create sebuah sense of purpose, ya, arah yang jelas, clear, bahwa ini yang saya mau tuju. Dan kemudian itu dapat membuat saya mengarahkan energi saya secara penuh kesadaran untuk ketujuan tersebut, dan saya mampu mengatakan tidak. Ya. Lalu kemudian saya menselaraskan dengan perhatian-perhatian untuk menjawab niat tersebut, hal penting tersebut. Bagaimana saya mampu meninggalkan sebuah pesan tentang pentingnya untuk
melakukan sebuah usaha dan sebagainya. Maka atensi saya adalah untuk untuk melayani niat tersebut, yang dimana akan membantu saya untuk lebih produktif. Dan hal tersebut kemudian membuat saya jadi mampu untuk fokus terhadap hal-hal yang perlu saya lakukan, dan saya tahu apa yang tidak perlu saya lakukan, dan saya akan biarkan. Jadi, misalnya contoh, kemarin PCMC, diminta untuk yuk ikut assessment, tapi saya tahu it doesn't serve my purpose dengan ikut assessment PCMC. Maka saya cuma bilang, saya mau ikut trainingnya aja, karena ikut trainingnya it serve my purpose. Karena saya tahu clear apa yang saya perlukan dan apa yang saya tidak perlukan, sehingga saya tidak perlu ikut-ikutan. Oh, teman-teman ikutan nih, ada yang ini assessment, masa gue ketinggalan, nah. Sehingga saya tidak perlu sampai FOMO gitu. Karena saya very clear apa yang saya mau tuju, what is serve my intention, apa pentingnya, apa niat yang saya mau wujudkan. Nah, jadi dengan kita mampu living intentionally, kita jadi very clear apa yang saya mau dan kenapa itu perlu saya wujudkan. Ya, jadi ini menjadi sangat penting untuk kita, bagi saya, untuk bagaimana nanti teman-teman menghadapi 2025 atau menjalani di tahun 2025 tersebut. Oke. Nah, lalu tentu bagaimana caranya gitu ya. Saya tidak dapat kasih terlalu detail. Sebenarnya apa yang kita lakukan, bagaimana caranya, ini ada jawabannya. Kalau buat teman-teman yang sudah pernah ikut kelas KPG, menurut saya itu salah satu pelatihan yang memberikan jawaban kepada kita bagaimana kita mampu living intentionally, karena semua jawabannya ada di sana. Jadi saya akan memberikan empat atau lima ya. 5 deh. Yang pertama adalah kita perlu mampu explore pentingnya sebuah kegiatan sampai di meta level. Artinya apa? Ya buat teman-teman yang sudah pernah ikut APG pasti tahu di intentionality pattern itu adalah kita bertanya apa pentingnya, apa pentingnya, apa pentingnya, apa pentingnya, apa pentingnya gitu. Misalnya contoh sebuah kegiatan yang kita mau lakukan, sesuatu kegiatan yang kita tahu itu penting bagi kita, tapi kita belum lakukan. Misalnya contoh waktu, ya izinkan saya menggunakan pengalaman saya di Master Trainer. Saya ke Master Trainer, saya tahu, oh saya mau itu, saya mau Master Trainer. Tapi energi saya untuk membuat saya benar-benar bergerak ke sana itu, awalnya adalah sekedar ya kayak keren aja gitu kata Master Trainer gitu. Tapi kemudian saya mengeksplor apa pentingnya sehingga saya perlu mewujudkan hal tersebut. Nah, waktu itu saya menggunakan kalau di APG buat teman-teman yang maaf kalau misalnya yang belum familiar, tapi buat yang familiar adalah kalau di APG kita bahas tentang intentional stance. Tapi kalau di waktu itu saya menggunakan ada teknik lain yang kita pelajari di NSTP, yaitu adalah core question. Nah, itu juga salah satu cara untuk kita explore, kita punya pentingnya melakukan sesuatu. Core question waktu itu adalah pertanyaan adalah jika kehidupan ini adalah jawaban dari sebuah pertanyaan, jika kehidupan Anda itu adalah jawaban dari sebuah pertanyaan, maka apa pertanyaannya? Nah, waktu itu saya menggunakan adalah jika menjadi master trainer adalah jawaban dari sebuah pertanyaan, maka apa pertanyaannya? Nah, di situ saya menemukan sebuah pertanyaan adalah how can my life be a message? Nah, itu menjadi dasar pertanyaan saya. Sehingga saya jadi tahu bahwa pentingnya punya hidup yang dapat menjadi pesan yang baik. Kita explore. Nah, buat teman-teman, kalau mau di-explore, Anda dapat menghubungi Meta Coach yang ada di Indonesia. Mereka akan sangat kompeten untuk dapat membantu teman-teman dalam mengeksplor meta levelnya teman-teman. Sehingga Anda mampu menyelaraskan apa yang Anda mau dengan apa pentingnya. Nah, pada saat itu terjadi, believe me, Anda akan merasa sangat hidup sekali. Ya. Begitu juga dengan olahraga. Waktu itu olahraga, saya tahu saya perlu olahraga, saya mau olahraga, tapi masih suka malas-malasan gitu ya. Sampai kemudian saya mengetahui bahwa olahraga juga adalah bagian, kenapa itu menjadi penting? Karena itu juga bagian dari tanggung jawab saya untuk membuat saya mampu mensupport orang tua saya. Karena dengan saya olahraga, saya sehat, saya produktif, saya mampu menghasilkan cukup, dan kemudian dengan penghasilan itu saya mampu mensupport orang tua saya. Nah, begitu saya tahu, maka olahraga itu menjadi sangat penting. Seperti itu.
Termasuk juga wake up call. Saya tanya gitu, kenapa itu penting untuk saya wujudkan? Sampai kemudian saya menemukan bahwa wake up call itu adalah dapat menjadi sebuah tempat untuk mendukung, ya mudah-mudahan, tapi saya mau mewujudkan hal itu adalah bagaimana wake up call mampu menjadi tempat untuk kita menuju Indonesia emas di tahun 2045. Nah, artinya kita explore gitu. Kenapa sebuah kegiatan itu penting? Bangun tidur, Anda bekerja, pentingnya apa? Sehingga Anda perlu melakukan. Bahkan waktu saya sekarang ini di kantor, saya bekerja, saat ini saya bekerja, saya juga akhirnya menemukan gitu. Kenapa ini menjadi penting? Karena saya menyadari bahwa di divisi saya sebagai Learning and Development, itu tidak hanya sekedar training gitu. Tapi kalau kita benar-benar menjalankan peranan kita, itu menjadi penting bagi orang-orang yang kita training. Karena orang-orang yang kita training akan punya kompetensi yang lebih baik, yang dimana dapat membantu kehidupan mereka juga menjadi lebih baik. Otomatis dengan cara mereka juga membantu perusahaan lebih baik, dan itu akan terjadi saling kesinambungan. Nah, pas saya menyadari hal tersebut, itu membuat saya jadi semangat untuk melakukan kegiatan saya. Nah, jadi untuk kita living intentionally, pertama adalah kita perlu explore pentingnya sebuah kegiatan sampai di meta level. Meta level artinya bukan yang punya rumah, punya mobil, ya, jalan-jalan, bukan gitu. Tapi kita di meta level, di meta place-nya kita gitu, di dalam benaknya kita. Dan kita merasakan energinya tersebut. Oke. Nah, kalau teman-teman yang pengen di-explore, saya di sini tidak bahas tentang bagaimana explore. Di sini ada meta coach, atau teman-teman nanti dapat kontak para meta coach yang ada di sini. Lalu kemudian yang kedua adalah setelah kita punya tahu apa yang kita mau, maka berikutnya adalah kita tetap untuk menjaga semangat ini, kita perlu tahu apa batas kewarasan, apa yang dalam kendali, apa yang di luar kendali. Kalau di APG kita belajar tentang power zone. Jadi kalau ada saatnya saya tahu apa yang saya mau, tapi saya jadi overwhelmed, apa ya, kayak mau terlalu kelebihan beban. Karena misalnya contoh, oke, saya mau meninggalkan pesan. Oh, maka kalau saya nggak waspada, maka seakan-akan adalah saya setiap saat perlu melakukan hal-hal yang baik. Ada saat orang minta tolong, oh, karena itu saya perlu bantu gitu. Padahal sebenarnya saya lagi tidak dalam kondisi itu gitu. Tapi akhirnya saya misalnya terlalu ikut campur kehidupan orang lain. Saya mau bantu dia sekali sampai saya juga mengorbankan kesehatan saya dan sebagainya. Nah, itu juga jadi tidak tepat. Kita juga perlu mampu menyadari apa yang dalam batasan kita. Apa yang di luar, apa yang dalam kendali dan apa yang di luar kendali. Jadi pada saat misalnya saya olahraga gitu, saya tahu olahraga itu dapat membantu saya sehat dan sebagainya, produktif, tanggung jawab dan sebagainya. Tapi kan ada saatnya memang tubuh ini perlu istirahat. Ya sudah. Pada saat saya perlu istirahat, kemudian ada orang yang mengatakan, ayo, tapi kan kata lu mau tanggung jawab. Iya, tapi kan tubuhnya lagi perlu istirahat. Ya itu dalam kewarasan saya tidak dapat kendali, ada hal yang di luar kendali saya gitu. Sehingga dia mau mengatakan itu silakan gitu ya. Tapi batasan saya adalah saya tetap perlu beristirahat, saya perlu jaga tubuh ini juga dengan beristirahat. Saya tidak dapat forsir seperti itu. Jadi kita perlu juga belajar untuk menciptakan batasan. Atau saya sebutnya batasan kewarasan. Artinya kita tahu apa yang dalam kendali dan apa yang di luar kendali. Jangan terlalu akhirnya fokus kepada sesuatu yang di luar kendali kita. Akhirnya kita jadi overwhelmed untuk mewujudkan niat kita itu, sampai kita kelelahan dan akhirnya tidak punya energi untuk mewujudkannya. Ya. Oke. Nah, lalu kemudian yang berikutnya adalah, nah, dalam prosesnya kita mewujudkan living intentionally itu, kita juga perlu punya sense of self yang unconditional. Artinya apa gitu? Ada prosesnya gini. Pas kita punya niat, kita mau mewujudkan hal tersebut, nggak selalu kita akan langsung berhasil. Ada saat kita pasti akan mengalami proses istilahnya jatuh bangun lah, gitu. Jatuh bangun, dibandingkan, gagal. Ya.
Nah, kalau sense of self yang unconditional itu artinya adalah kita menyadari bahwa kita itu sudah bernilai sebagai manusia tanpa syarat, bukan berdasarkan embel-embel, bukan berdasarkan apa yang saya punya dan apa yang saya mampu lakukan. Karena apa yang saya punya dan apa yang saya mampu lakukan itu terbatas. Artinya, ya kembali, ada momen saya mampu, ada momen saya nggak mampu. Ada momen saya punya, ada momen saya nggak punya. Ya. Misalnya, kalau saya pakai contoh dalam proses saya untuk menuju ke ngambil pengalaman saya untuk menuju ke master trainer, ya dalam prosesnya adalah pas saat saya dalam perjalanan, ada saatnya adalah katanya lu mau master trainer yuk. Nah, tapi lu hanya mampu melakukan begini. Oke, kemampuan saya itu satu hal. Nah, saya perlu aware bahwa ya saya walaupun saya mau seperti itu, tapi ada hal-hal yang saya belum mampu lakukan. Gitu. Tapi keberhargaan diri saya itu tetap bernilai. Nah, bahasa kita mampu punya sense of self, menyadari diri ini tetap bernilai, maka kita tidak akan gampang terganggu oleh hal-hal yang di luar kapasitas kita. Kemudian kita tidak akan memaksakan diri untuk sesuatu yang memang di luar kemampuan kita, hanya sekedar untuk membuktikan kepada orang lain. Kita tidak perlu lakukan hal tersebut. Karena kita sudah tahu bahwa saya ini sudah bernilai apapun situasinya. Masa kita memiliki sense of self seperti itu, di situ kita akan lebih mampu hidup selaras dengan tujuan kita dan menjalaninya. Menjalaninya dan tanpa gampang terpengaruh oleh orang lain. Pagi misalnya contoh, saya ngambil contoh bagi saya di dunia pelatihan dengan begitu banyak teman-teman yang trainer, coach gitu ya. Karena gampang untuk merasa tidak secure gitu. Dulu ya, tidak secure karena lihat misalnya Kak Sam, wah Kak Sam udah mampu begini, waduh padahal saya begini duluan, tapi kok saya masih belum mampu. Nah itu gampang untuk merasa insecure. Tapi pas saya menyadari bahwa, oh ya, ada sebuah kondisi yang kemampuan yang memang berbeda, Kak Sam punya kemampuan seperti ini, dan yang kemampuan Kak Sam itu memang saya masih belum punya, dan it's okay, dan itu tidak mengurangi kemanusiaannya saya, human-nya saya, beingness-nya saya, karena tinggal saya mau atau tidak untuk melatihnya, maka itu akan membuat saya lebih tenang untuk memutuskan. Saya mau latih atau tidak, saya mau pelajari itu sesuai dengan saya punya niat atau tidak. Kalau memang tidak ya it's okay, bahwa memang saya tidak memang ke arah sana gitu. Dan memang saya saat ini clear saya nggak mampu seperti itu. Dan it's okay being itu karena pas kita punya sense of self yang unconditional, kita nggak khawatir untuk dianggap nggak mampu. Karena kita tahu sebagai manusia kita nggak mungkin mampu semuanya gitu. Mau gelar apapun, master trainer gitu. So what gitu. Apakah saya pasti menguasai semuanya? Ya enggak juga gitu. Di sini ada banyak orang gitu. Nah, jadi pas kita punya sense of self yang unconditional, itu membantu kita untuk lebih tenang, lebih damai, dan akan membantu kita untuk mampu terus menghidupi apa yang menjadi penting bagi kita. Jadi, kita perlu memiliki sense of self yang unconditional. Lalu kemudian berikutnya adalah mampu mengatakan tidak dan ya. Kalau di APG, confirming dan disconfirming. Kita perlu mampu mengatakan tidak dan ya dari pilihan-pilihan yang datang. Untuk membuat kita mampu hidup selaras dengan tujuannya kita, dengan nilai-nilai personalnya kita, maka kita juga perlu mampu mengatakan tidak pada hal-hal yang memang tidak membantu kita hidup dengan tujuannya kita. Karena kita pasti akan datang dengan stimulus-stimulus yang begitu banyak. Misalnya saat ini, karena saya saat ini adalah saya punya bagaimana saya mampu untuk meninggalkan jejak, lalu kemudian bagaimana saya mampu menghidupi sebagai seorang trainer yang baik gitu ya, trainer yang kompeten gitu.
maka saya akan sangat tahu untuk mana yang perlu saya katakan ya, mana yang saya perlu katakan tidak. Gitu. Karena kalau tidak, maka saya akan gampang terdistrak, sehingga saya lupa dengan apa yang saya mau hidupi. Pagi kadang-kadang, karena stimulus-stimulus ya, karena stimulus-stimulus yang datang ke kita itu begitu gampang saat ini, gitu. Lewat WA, lewat sosial media, pada saat lihat orang lain, gitu ya, pada saat ada ucapan-ucapan, atau hal-hal yang lain, kita perlu sangat aware bahwa, oke, ini perlu saya perhatikan, ini tidak perlu saya perhatikan. Nah, untuk mampu tersebut kita perlu melatih gitu. Kita perlu melatih, oh, ini perlu saya perhatikan, feedback ini perlu saya perhatikan, kondisi ini perlu saya perhatikan, oh, kondisi ini tidak perlu saya perhatikan, maka tidak perlu saya pikirkan saat ini. Nah, kita perlu mampu untuk mengatakan dan memperhatikan hal tersebut. Mana yang perlu saya perhatikan, mana yang tidak perlu saya perhatikan. Karena kalau tidak, apalagi tidak punya sense of self yang unconditional, itu yang kadang-kadang membuat kita tidak cukup nyaman untuk mengatakan tidak misalnya. Oh, nanti kalau saya bilang enggak, kalau saya bilang nggak mampu, kok nanti saya dianggap apa? Nanti dibilang begini, dibilang begono, akhirnya sudahlah gitu. Tapi akhirnya itu malah membuat kita apa ya? Fokus kita jadi teralihkan gitu, ke tujuannya kita. Jadi kita perlu melatih untuk mampu menyadari, termasuk pikiran-pikiran kita sendiri juga. Kita perlu menyadari pikiran-pikiran kita dan kita perlu menyadari, oke, ini perlu gua perhatikan pikiran gua ini, dan ini pikiran yang tidak perlu gua perhatikan. Bukan hanya dari eksternal, tapi pikiran kita juga gitu. Oh, pikiran ini kayak cuma lagi mikir sesuatu yang nggak pasti deh. Ini sesuatu yang di masa depan yang belum tentu terjadi, tapi gua khawatirkan saat ini, dan ya udah nggak perlu gua pikirkan saat ini. Tapi ada perlu yang kita perlu pikirkan. Oh, pikiran ini perlu pemikirannya perlu gua perhatikan nih, karena pikiran ini dapat mempengaruhi perjalanan saya atau kehidupan yang sedang saya jalani saat ini. Nah, jadi kita juga perlu mampu mengatakan tidak dan ya pada pikiran kita sendiri. Lalu berikutnya adalah mampu memaknai dengan sehat. Kalau numismatic meaning maker, kita sebagai manusia perlu mampu memberikan makna. Bagaimana kita memberikan makna yang membantu kita hidup dengan sehat atau berdaya gitu. Sebatas misalnya saya dimasakin istri tadi pagi makanan yang saya tidak terlalu suka, kebetulan beliau hadir di sini. Tapi saya suka kasih contoh gitu ya. Jagung muda. Jadi saya dimasakin jagung muda dan dia juga tahu saya tidak suka jagung muda, tapi karena saat itu pilihannya adalah antara masak jagung muda atau tidak masak sama sekali. Tapi karena kita mau hidup yang cukup sehat dengan makan dari masakan sendiri, maka ya sudah. Nah, bagaimana pas ada kondisi tersebut, saya tetap mampu memaknainya dengan sehat, bukan dibuat-buat gitu ya. Kan ada orang yang saya tidak setuju, misalnya yang ada orang yang katakan misalnya pas lagi nyetir disalib gitu, terus kemudian kita maknai oh dia mungkin lagi terburu-buru, ada mau ke rumah sakit atau apa dan sebagainya. Ya bagi saya tuh ya oke gitu, tapi akan lebih sehat. Oh ya sudah, dia hanya lagi menyalip saya saja, ya sudah gitu, itu lebih sehat bagi saya gitu. Nah, termasuk kalau bagi saya adalah makanan sehat ini, kemudian makan jagung muda ini bagi saya memaknai adalah oh ini, dan bagi saya ini cukup sehat bagi saya adalah ya ini memang bentuk ya kasih sayang istri saya kepada saya. Asik. Nah, jadi sehingga itu membuat saya mampu memaknainya karena kita tahu pemaknaan kita mempengaruhi sistem saraf kita, mempengaruhi ucapan dan perilaku kita. Kalau saya tidak mampu belajar memaknai dengan sehat, maka saya akan sangat gampang terpengaruh oleh stimulus-stimulus yang datang, sekedar suka, tidak suka, tidak suka gitu. Nggak suka, bereaksi nggak suka, bereaksi suka. Tapi pas saya mampu memaknai dengan sehat, sesuatu yang tidak nyaman, tapi saya tetap mampu memaknai dengan baik, sehingga saya tetap mampu menetralkan dan menjalaninya dengan
tetap baik, gitu. Tetap selaras dengan nilai-nilai yang mau saya hidupi. Jadi 5 hal ini menurut saya masih banyak, kalau kita pelajari di APG lagi ya, itu masih lebih banyak ya dapat membantu kita untuk bagaimana living intentionally. Menurut saya all the pattern, semua pembelajaran yang kita pelajari di Accessing Personal Genius, buat teman-teman yang belum pernah ikut Accessing Personal Genius, dapat nanti cari informasinya, pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh teman-teman neurosemantic trainer tentang Accessing Personal Genius. Di situ ada 14 pattern yang dapat membantu kita untuk living intentionally. Artinya kita dapat hidup yang selaras dengan nilai-nilai penting kita, nilai-nilai personal yang kita anggap penting, dan bagaimana kita mampu mengatasi hambatan-hambatan sehingga kita tetap mampu tetap bersama dengan nilai-nilai tersebut. Oke, jadi ini 5 cara yang dapat saya share terlebih dahulu. Yang dapat saya share terlebih dahulu kepada teman-teman di malam hari ini. Kalau berikutnya saya berharap kita dapat ada tanya jawab, berdiskusi. Ya. Jadi menutup sebelum kita masuk ke diskusi adalah there's no motivation problem, there's only an intention problem, menurut guru kita Michael Hall. Jadi tidak ada masalah dengan motivasi, yang ada adalah kita tidak jelas atau kita belum mengakses gitu ya apa hal penting ya, bagi kita. Ya, kita belum benar-benar akses ke sana. Mungkin kita ada tanyakan, tapi kita tidak benar going deep untuk mendapatkan esensi dari sesuatu yang penting bagi kita. Oke, itu saja yang dapat saya share kepada teman-teman, how to live intentionally. Bagaimana kita mampu hidup dengan sengaja yang selaras dengan nilai-nilai penting kita. Itu Kak Sam. Terima kasih. Kasih jempol dulu dong buat kita punya narasumber ya. Walaupun jempol kita nggak bisa ditransfer jadi uang atau jadi apapun ya, tapi paling nggak kita menghargainya. Nah, teman-teman, kita mendengar bahwa ada 2 kata, satu yang kita mau dan apa yang kita anggap penting. Nah, masalahnya yang kita mau itu atensi. Nah, inilah yang seringkali tanpa kita sadari, bukan musuh sih, tapi malah kita berteman ya. Karena kita pasti yang namanya mau menjadi sesuatu teman, hidup dalam diri kita, inilah yang kita mau. Sementara kita punya apa yang kita anggap penting. Kita nggak tahu nih yang kita penting itu teman atau musuh, kita juga nggak tahu nih. Nah, mari teman-teman, living internationally adalah kita hidup dengan 2 hal. Apa yang kita mau dan apa yang kita anggap penting. Nah, inilah yang tentunya kita sama-sama akan diskusi. Silakan teman-teman, kalau ada pertanyaan saya akan baca pertanyaannya. Izin bertanya, gimana caranya kita, tunggu dulu, kok nggak kebaca semuanya. Kita tidak tahu antara kita tidak sedang mensabotase diri kita atau kita sedang punya sense of unconditional. Ini dari Juli. Izin bertanya, izin saya berikan. Gimana cara? Juli, kalau mau nanya langsung silakan, mic saya nggak usah saya berikan. Anda tinggal pencet tombol sendiri. Ya. Halo malam Pak Yudi. Ini dia menarik mendengar suara Anda. Silakan Juli. Oke, jadi dari apa yang dipaparkan tadi tuh kebetulan ngena banget sama diri saya. Kebetulan di Bali sedang hujan deras akhir-akhir ini. Dan ini udah tanggal 11 ya, tanggal 10. Ya, jadi dalam 10 hari itu saya cuma 2 kali pergi ke gym. Sisanya itu jalan kaki. Jadi saya merasa kok tumben saya kayak gini ya. Biasanya itu rutin 4 kali dalam seminggu atau 5 kali. Ini kayak lebih banyak
off-nya, terus saya mikir apakah karena saya semakin malas, jadinya semakin malas saya mensabotase diri, atau memang saya lagi belajar untuk lebih berdamai dengan cuaca dan lebih banyak sering istirahat di kamar dan tidur kayak gitu. Wah, senang sekali mendapat pertanyaan ini. Saya Ya, kasih jempol terima dulu. kasih. Ingat ini nggak bisa dijadikan uang ya. Silakan. Siapa? Wahyudi. Oke, thank you Bu Juli untuk pertanyaannya. Kalau kita di Metacoach, maka dikasih pertanyaan, kita akan bertanya kembali. Dan jawabannya adalah, Jangan, jangan gitu dong, Yudi. dan jawabannya adalah, Jawabannya adalah nenet dan gitu ya. menurut Bu Juli sendiri, apakah Anda sedang mensabotase diri atau Anda memang sedang sense of unconditional gitu? Nah, eh, ya sebenarnya itu memang salah satu kita perlu untuk tentu yang paling mampu menjawab adalah Bu Juli sendiri, karena itu udah bicara tentang personal ya, personal question gitu. Tapi yang paling penting untuk membantu Bu Juli menjawab, maka salah satu skill berpikir itu adalah distinguish. Bagaimana Bu Juli membuat perbedaan yang jelas, yang dimaksud dengan mensabotase diri itu seperti apa, yang unconditional sense of self unconditional bagi Bu Juli itu seperti apa. Itu penting untuk Bu Juli identifikasi sebelum mengatakan bahwa saya mensabotase diri atau saya sedang punya sense of unconditional. Nah, kalau tanya saya, bagi saya membedakannya seperti apa? Sabotase diri itu artinya kita, misalnya Bu Juli memang tahu mau ke gym. Lalu kemudian ada sesuatu yang mensabotase kan? Mensabotase membuat saya jadi tidak ke gym, ke kafe gitu. Ngopi atau apa gitu. Nah, itu berarti ada sesuatu yang mensabotase. Clear. Dan terutama sabotase dari dalam ya. Kalau lagi cuaca itu satu hal lagi. Saya mau ke gym tapi tiba-tiba saya nggak ada hujan deras dan sebagainya. Nah, tapi kalau memang kita very strong, udah exercise dan knowledge-nya cukup, maka ada orang yang mampu untuk exercise di rumah. Misalnya contoh Michael Hall gitu. Dia punya apa? Karena dia punya sebuah intensi yang sangat kuat, dia punya sebuah sistem kegiatan yang sangat jelas, maka pada saat saya ingat waktu itu di pas di Bali ada training atau apa, nggak ada gymnya, dia hanya minta tolong disediain dumbbell untuk membantu dia terus beraktiviti, berolahraga. Nah, berarti kan dia menemukan cara untuk membantu dia terus melakukan kegiatan tersebut. Nah, kalau Bu Juli kan, oke, saya nggak ke gym, tapi saya jalan kaki. Nah, bagi saya jalan kaki, misalnya bagi Bu Juli jalan kaki itu udah cukup gitu untuk membantu tetap jaga heartbeat-nya, untuk menjaga kalorinya, menjaga apanya ya, dan why not gitu. Nah, kalau sabotase itu artinya ada sabotase diri itu kalau saya mau, tapi kemudian saya tidak melakukannya dengan berbagai alasan, dengan alasan-alasan, kan hujan, kan ini, kan itu gitu, sehingga Anda seakan-akan punya alasan atau punya sebuah kata-kata yang membuat Anda sangat membenarkan Anda untuk tidak perlu melakukannya. Nah, bagi saya itu adalah sabotase diri. Jadi, itu saya punya, kalau sense of unconditional ya artinya, kalau memang saya sebuah kondisi yang memang, saya tidak punya, tapi saya tetap mau beraktivitas, misalnya kayak, contoh sekarang, saya lagi malas jogging di apartemen, di park, tapi saya punya stepper. Nah, itu yang saya pakai setiap pagi, tap stepper selama 30 menit untuk membantu saya beraktiviti gitu, untuk membantu saya tetap maintain saya punya cardio exercise gitu. Nah, itu juga salah satu cara yang saya lakukan untuk membantu saya tetap stay dengan saya punya atensi dan intention. Yes, Mudah-mudahan menjawab. jadi artinya namanya intention kita udah taruh paling penting. Ya. Lalu kita mengabaikan apapun yang terjadi, yang terpenting kita laksanakan. Ya, kita akan pikirkan cara bagaimana mewujudkan hal tersebut. Lalu sesudah itu kita temukan caranya, gitu ya. Ya. Ya, tadi ada kondisi, tentu ada kondisi what if ya. Misalnya jika memang benar-benar nggak memungkinkan, ya udah jangan bikin diri sendiri menderita gitu. Maksudnya
benar-benar hujan, memang lagi malas, ya sudah, jangan paksain diri, gitu. Nikmatin aja gitu. Boleh dong malas gitu. Nah, ini jadi malas juga jadi intention ya. Hmm. Intentionnya mungkin bukan malas, tapi memang tubuh lagi malas kan. Kita tidak dapat menghindari namanya biologi tubuh ya. Ada tubuh yang sedang kondisinya, saya sebelumnya kerja dari jam berapa sampai jam berapa, mungkin saya dalam kondisi yang sedang stres dengan pekerjaan tertentu. Tentu tubuh tidak dapat kita hilangkan message yang dia kirim gitu. Nah, kalau memang ada tubuh sedang mengirimkan rasa malas, ya jangan, oh ya kan intention. Nah, itu yang saya bilang garis kewarasan gitu. Oh, nanti nggak enak dong dilihat orang gitu ya. Maksudnya, masa sih gue udah bilang, gue udah umumkan, gue punya atensi, gue punya intention ini. Oh, gue paksain. Bego tuh namanya gitu. Oke. Jadi ini bagian dari yang ruang sebelah ya, Yud. Hmm. Aku baru pulang dari Bali kemarin kan. Hari apa ya aku pulang ya? Senin aku pulang. Selasa malam aku mau jalan, badan masih capek. Bilang aku butuh istirahat, nggak jalan gitu. Tapi tadi pagi aku jalan gitu kan. Jadi Ya, ini bagian dari yang kamu bilang tubuh kasih pesan gitu ya. ya, 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 benar, Pak. Benar, Kak. Oh, oke, Rani, giliran kamu bertanya. Ya, sama pengalamannya. Udah pakai baju olahraga, sudah niat banget mau olahraga, tapi akhirnya nggak jadi. Itu gimana? Supaya bisa mengatasinya. Itu kayaknya perlu Om yang turun tangan tuh kayaknya. Gimana Om kalau kayak gitu Om? Mau diapain Om? Ya, apa ruginya olahraga? Apa Hmm. ruginya nurunin berat badan? Hmm. Cari dulu apa ruginya. Hmm. Apa ruginya? Apa ruginya? Kalau turun berat badan, kalau sehat itu apa ruginya? Itu dulu dia. Ruginya nggak imut lagi, Om. Apa? Udah nggak gemesin lagi. Nggak gemesin lagi. Itu sebetulnya untuk mencari secondary gain. Nah, biasanya penghalangnya itu adalah secondary gain itu. Bahwa kalau keadaan sekarang itu apa nikmatnya? Keadaan yang misalnya merasa, oh kok body gue begini, nggak sehat atau apa. Tapi nggak dilakukan juga, pasti ada kenikmatan karena kita dalam keadaan seperti sekarang ini. Nah itu dicari dulu. Apa sih yang membuat saya itu menikmati kondisi seperti ini? Menikmati kegagalan-kegagalan untuk menguruskan berat badan. Tapi itu nggak usah di sinilah, nanti di hotel aja. Begitu nih yang kurang Ya, Om. kita kita kurang setuju nih, Kalau Rotella. menurut saya sih ya, kadang ini kan spesifik contohnya olahraga ya. Saya menemukan beberapa case di klien saya, kalau dia motivasinya tuh away, biasa baru tersadar kalau udah hasil tes darahnya tuh jelek banget gitu. Nah itu muncul kalau itu away. Tapi kadang ada possibility orang yang highly optional, dia tuh nggak olahraga karena di benak dia itu ada opsi lain sebenarnya tanpa dia sadari. Oh, I think I better do this, do this. Jadi opsinya banyak dan ngeliatnya tuh luas banget gitu. Jadi karena luasnya jauh dan luas, dia mungkin belum menemukan cara untuk melihat spesifik 30 menit ke depan, I need to do this gitu. Tuh, saya cuma mau sharing beberapa klien saya. Ya. Jadi, Ada juga kutukan terlalu banyak pengetahuan. Jadi akhirnya kita ya kenapa dosen-dosen bisnis itu tidak kaya dari bisnisnya? Bisa boleh jadi ya karena ada kutukan pengetahuan yang terlalu banyak itu sehingga ya tidak ya udah itu kadang-kadang ada juga seperti itu. Cuma kalau saya melihat sebetulnya kan kita sudah diberikan kemampuan untuk
mencapai apa yang kita mau. Cuma ada penghalang di internalnya di dalamnya. Nah, dicari dulu, jangan-jangan memang baru ketemu di permukaan atau di pertengahan, belum di kedalaman. Hmm. Menjawab, Ran? Kalau menurut saya sih, Mas Pras, ketika intention ini kita temukan, memang ada halangannya, yaitu apa? Ya, namanya cuaca ya, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas. Jadi walaupun kita udah niat, tapi ketika kita menghadapinya kegiatan sehari-hari, kadang-kadang entah apalah, kita juga bahkan mungkin nggak tahu apa ya, sehingga kadang-kadang lalai juga. Tapi menurut saya pemaknaannya kita perlu memaafkan diri karena kita melanggar komitmen diri kita. Jadi saya intention kalau namanya olahraga, saya pengen nanti main sama buyut saya. Hmm. Tapi begitu tadi cuaca, di Bali kemarin cuacanya mendung, bukannya saya olahraga di kamar, saya malah scrolling orang yang berolahraga. Kita makan bareng ya Pak Sam di rumah ya. Nah itu, jadi akhirnya sekarang saya sadar, oh ini Mea, kita lebih memaklumi cuaca, tapi akhirnya menyadari, oh iya ya, mendengar materi hari ini, wah, saya belum cukup intention matok, saya perlu menganggap ini penting. Jadi pelajaran hari ini membuat aku menyadari, Yud, kemarin aku di Bali, oh aku kurang penting ya. Jadi kau perlu bicara ini sebelum aku ke Bali, Yud. Ya. Dan satu hal, ya saya masih menganggap being human, kita masih ada keteledoran. I mean, kita pasti ada keteledoran yang kita suka lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Dan Yes. kata Pak Sam tadi, kita perlu mampu untuk memaafkan diri dan move on gitu. Dan ya udah, di detik ini kita malas, ya udah malas. Detik berikutnya kita sadari dan mau ubah ya ubah. Kalau enggak ya kenapa saya resign? Kalau saya itu akhirnya dari materi Yudi ini ya jelas. Kalau bagi saya lebih makin jelas sekali ini tentang sesuatu yang tidak dilakukan memang tidak penting. Belum penting bagi saya. Kalau penting itu pasti diperjuangkan dan dilakukan. Sebagaimana Haji Roma Irama mengatakan, sungguh mati aku jadi penasaran, sampai mati pun akan kuperjuangkan. Mas Pras, mau dinyanyiin lagunya Mas Pras. Ya, boleh sharing sedikit. Ya, monggo Pak Indra. Oh, Nah, begini, saya beri contoh mengenai bekas menlu kita yang lalu, Retno Marsudi. Dia kan setiap hari jalan sampai berapa ribu langkah begitu ya. Nah, itu kemudian pada suatu saat dia kan harus ikut dengan rombongan terbang ke luar negeri. Ya, dengan presiden dan sebagainya. Nggak bisa olahraga. Nah, dia olahraganya apa? Dia jalan di lorong itu, pesawat, dari ujung sampai ke ujung. Ya. Nah, ini pengalaman bukan saya, yang saya pernah dengar dari orang yang biasa olahraga. Kalau dia biasa olahraga, tiba-tiba nggak olahraga itu badannya terasa nggak enak, sakit, katanya begitu. Ya, jadi ini orang-orang tertentu yang udah biasa olahraga itu malah merasa sakit kalau nggak olahraga. Jadi kalau hari hujan, ya dia olahraganya di rumah. Mungkin jalan mondar-mandir atau apa yang tadi dilakukan oleh Yudi juga, itu satu hal ya. Jadi itu satu hal. Kemudian ada hal lain. Ya ini untuk orang yang sama sekali tidak pernah olahraga, tapi kemudian ingin olahraga. Nah, misalnya ingin olahraga,
kurang lebih sehari 1 jam. Nah, ini tidak mudah ya. Olahraga, tidak pernah olahraga, ingin olahraga sehari katakan 1 jam. Itu kalau menurut buku Atomic Habits yang belakangan ini populer ya, artinya lama menjadi bestseller, itu Anda harus hargai. Misalnya hari pertama Anda hanya mampu 10 menit, itu hargai aja. Kemudian hargai. Kalau kemudian hari kedua 15 dan sebagainya, sampai akhirnya memerlukan waktu bisa 1 jam sehari, katakan perlu waktu sebulan, ya jalani aja, enjoy, tapi kita tidak menyalahkan diri kita, tapi kita tetap apapun yang bisa kita kerjakan walaupun kecil, kita tetap hargai. Nah, ini bagaimana pendapat ini Bung Yudi mengenai ini? Ya, setuju Pak Indra. Maksudnya itu juga salah satu yang tadi saya jadi pembicara ini membuat saya jadi perlu menambahkan tadi, kalau misalnya saya menambahkan nomor 6 adalah be present gitu ya. Jadi intentional itu adalah kita hidup dari detik ke detik. Kayak tadi kata Om Pras juga, kalau memang lagi nggak penting, memang di detik ini, let's say pada saat saya kemarin ke PCMC, saya juga nggak olahraga sama sekali, karena waktu itu bagi saya lagi tidak penting olahraga di detik tersebut gitu. Karena bagi saya lebih penting adalah tidur pada saat itu secukupnya. Jadi itu yang saya lebih utamakan. Jadi ada momen tertentu yang memang kita lagi nggak penting, bukan berarti selamanya akan anggap nggak penting. Sama kayak Pak Indra tadi, bahwa ada momen ini memang saya lakukan 15 detik, dan bagi saya 15 detik itu udah cukup ya, at least kita mampu tadi apresiasi gitu ya, unconditionally kita mampu apresiasi setiap effort yang kita lakukan. Di situ akan membantu membangun kita punya semangat gitu, kita punya tetap untuk terus melakukan gitu. Jadi tidak kemudian mendiskount seakan-akan hanya harus di angka tertentu gitu. Seperti itu Pak Indra. Ko Yudi, Ya, nah, ya belum. boleh sharing? Ya silakan. Iya, nyambung dari Om Pras tadi, kalau nggak penting nggak dilakukan gitu. Ini sepertinya kena banget gitu ke saya juga gitu. Ini dari SCMC 2017, kayaknya baru kali ini saya kena wake up call nih sama Ko Yudi malam. This is your wake up call. Iya gitu. Jadi ini sekitar 2 minggu yang lalu gitu, saya ngobrol-ngobrol sama suami. Udah punya suami nih. Ya, jadi saya bilang, wadah saya mau terusin aja ambil S3 kali gitu kan. Tapi dia udah cari-cari gitu ya, apa searching gitu di mana gitu. Tapi saya bilang, aduh kok kayaknya riset gitu capek deh gitu, mendingan ngambil uh, master yang lain aja gitu. Terus dia bilang, kamu tuh apa sih maunya gitu. Clarity dulu deh gitu. Jadi, aduh, ini balik lagi ke situ kan. Terus habis itu Pak Sam ke rumah gitu. Waktu itu karena nginepnya di belakang gitu kan. Saya ngobrol-ngobrol, padahal kan satu kelas dulu sama Pak Sam ya, SCMC. Jangan Beliau panggil gua Pak, Kak Sam. oh Kak Sam ya, Kak Sam ke rumah kan. Padahal satu kelas dulu ya. Beliau udah jauh kemana-mana, sementara saya mandek Udah aja di situ. jauh. Lanjut, Dan saya lanjut. bilang, ini kayaknya saya bilang, aduh kayaknya saya mau terusin aja deh tracknya di MetaCoach ini gitu. Jadi hari ini tuh seperti, apalagi kemarin ketemu Michael Hall ya dengan Julie gitu, itu seperti kayak nyambung lagi. Makanya hari ini baru pertama kali lagi gitu setelah sekian lama menghilang. Jelas. Malam ini thank you kok. Ini Kita berhasil ya, berhasil membuat Irma comeback. Welcome, welcome home. saya perlu bimbingan para coach yang luar biasa ini yang tetap on the track Oh, itu tergantung bayaran, Irma. Ya. Itu, terima kasih. Jadi ya mulai, oh ya mana ini ya, intensi lagi nih. Begitu. Terima kasih untuk mengingatkan malam ini. Thank Om you. Pras, terima kasih juga. Kak Sam, Kok Yudi, makasih. Ya, thank you Bu Irma untuk keterbukaannya untuk mau kembali
Welcome back. Oke. Eh, ada lagi yang mungkin mau sharing atau apa? Silakan Itu untuk mau ikut nimbrung gitu. Ya, jadi saya secara personal 2024 benar-benar mengajari saya untuk living intentionally. Jadi bagaimana mengajarkan saya untuk eh, fokus kepada apa yang saya anggap penting dan benar-benar menghidupinya dan find a way. Dan lucunya, kalau kita udah tahu itu sesuatu yang sangat penting, kita akan seperti diingatkan dan akan ada, saya nggak dapat kata seperti law of attraction gitu. I'm not a believer gitu. But pas kita tahu itu sesuatu yang sangat penting, maka secara tanpa kita sadari, kita akan memikirkan bagaimana mewujudkan hal-hal tersebut. Sehingga atensi kita akan fokus memberikan perhatian, itu ada cara, itu ada cara, itu ada cara. Sebenarnya bukan law of attraction, tapi karena kita tahu itu penting, maka atensi kita akan mencari, membuat kita melihat hal-hal yang membuat kita mampu ke sana. yes. Yudi, ada Dele teman Iya. kita, dia ikut PCMC dan dia seorang dokter kandungan. Salah nggak sih bilang dokter kandungan? Salah. Salah. Salah ya. Jadi yang bener apa dong? Yang benar apa ya? Apa aja deh boleh. Oke, dokter apa aja boleh? Silakan Dele tanya. Oke. Nggak mau tanya sih. Mau sharing aja boleh nggak? Oh boleh dong. Di sini nggak ada yang berbayar, Dele. Jadi kalau kemarin belajar dari Metaplease gitu ya, belajar dari Metaplease kemarin, kalau terjadinya satu kejadian di dalam diri kita atau behavior atau emosi gitu ya, itu kan perlu ada gambaran tadi ya, gambaran, terus belief, meaning, terus decision gitu ya. Nah, jadi kalau dibalik, kalau kita mau living intentionally, kalau mau ada satu intensi, itu kayaknya perlu ada decision juga, perlu ada learning juga, perlu ada imagination, perlu ada itu semua yang ke bawah, beliefnya apa gitu. Pengalaman saya nurunin berat badan gitu ya. Nurunin berat badan 8 kilo ya. Nah, itu dimulai dari intention, meaningnya diganti, terus decisionnya dibikin, terus pembelajarannya apa sih, kenapa sih perlu apa yang terjadi dalam tubuh kalau turun berat badan, imaginationnya apa gitu. Kemudian dan saya melakukan kalau misalnya nggak memungkinkan gitu menurunkan berat badan ya karena udah dibikin gitu ya di dalam diri tuh kita udah bikin udah setting, tapi kalau itu tidak terjadi ya kita giving permission, saya memberikan izin diri ini nggak sesuai dengan yang udah ditetapkan gitu. Nah, kalau menurut saya itu works banget di dalam tubuh gitu. Jadi ternyata memang itu pekerjaan-pekerjaan yang perlu kita lakukan di dalam pikiran untuk dapat sesuatu atau mau kita refleksi diri. Itu sih. Oke. Sharing aja. Terima Dele, kasih. tolong diterima di manapun namanya jempol ya. Dele, bahwa kamu bilang bahwa kita perlu membuat target, membuat intensi, tapi ketika kita gagal, bla 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 gitu ya. Oke, memang ini unik ya bahwa ketika kita punya intensi, niat, lalu kemudian tahu-tahu gagal gitu ya, atau tidak kita lakukan. Bagaimana caranya kita exit door tanpa menjadi sebuah pembunuhan diri gitu ya, atau penghakiman diri. Tapi juga pertanyaannya bagaimana supaya kita menggunakan mensiasati ini nih, Wahyudi. Ketika gagal kan kita perlu memaklumi, memaafkan. Ketika kita membangunnya supaya jadi serius, gimana Yud menurut kamu Yud? Supaya kita punya
intensi tetap kita laksanakan. Apakah ini otomatis ataukah memang perlu beberapa saran dari kamu untuk kita lakukan? Pada saat kalau kita lagi tidak melakukan tidak ini ya, jangan sampai kemudian kita tadi kata Pak Samad ya, membunuh atau melukai diri kita sendiri dengan judgment. Ya kan kenyataannya kan kadang-kadang kita gagal, kadang-kadang kita berhasil. Ya. Nah lagi gagal jangan membunuh. Bagaimana caranya ya supaya tetap kita lanjut terus, jalan terus? Ya, itu yang tadi, thank you Pak Sam. Menurut saya itu benar ya, maksudnya satu hal yang kita perlu sadari, tadi yang saya sebut dengan sense of self unconditional, artinya kita tahu bahwa sebagai dalam konteks kemampuan, dalam konteks capability, ataupun dalam konteks kita punya motivasi gitu ya, itu ada momen yang memang kita ada naik turun gitu. Ada momen kita malas gitu ya, ada momen kita atau kita belum punya ketemu dengan sebuah sistem yang membuat kita mampu untuk continue melakukannya gitu. Jadi, nah kalau misalnya memang itu terjadi, bagi saya being present itu juga sangat membantu. Maka nomor 6 adalah just living in the present moment gitu. Maksudnya di detik ini saya gagal, ya it's okay gitu. Kita punya kehidupan di detik berikutnya gitu. Nah di detik berikutnya hidupi kembali gitu. Kalau masih belum berhasil, ya it's okay gitu. Jangan kemudian ya kita perlu mampu memaafkan, menyadari kemanusiaannya kita. Pada saat ya di waktu Malaysia saya bawain Gloriously Fallible, itu membuat saya jadi sangat aware juga bahwa being human, we are liable to error. Kita sangat terbuka dengan kekeliruan, keteledoran, dan itu adalah menurut saya itu juga nature-nya human, menjadi nature-nya human, karena kita tidak terlahir maha tahu, kita tidak terlahir maha super, kita tidak terlahir maha-mahan itu semua. Jadi keteledoran, ketidaktahuan, ketidakmampuan itu juga bagian dari menjadi manusia. Sehingga pada saat ada keteledoran, ada ya kita perlu mampu menerima kemanusiaan kita, bahwa ya itulah bagian yang saya punya. But hidup kan nggak di saat gagal itu saja. Gagal di saat itu kita terima, kan ada kehidupan di detik berikutnya. Nah di detik berikutnya Yes, kita boleh memilih mau hidup seperti apa gitu. Kalau tetap yes, memilih untuk terus teledor, ya silakan juga gitu. yes, Jangan ngoceh aja istilahnya. yes. Thank you. Jadi teman-teman, bahwa kita perlu memiliki kepastian antara yang kita mau dan kita anggap penting. Lalu ketika kita jalankan, kadang-kadang entah gimana, apapun alasannya, lalu kita memilih apa yang kita mau, bukan apa yang kita anggap penting. Sehingga kita gagal. Lalu kita lebih mengikuti apa yang kita mau. Dan kita tidak lakukan apa yang kita niatkan. Nah, saat itu diperlukan ilmu yang lain, yaitu ilmu memaafkan, memaklumi, menyadari bahwa kita human, mengampuni, dan sebagainya. Lalu kemudian tentunya kita perlu berangkat kembali, jangan stuck di situ, menuju yang kita lanjutkan detik berikutnya. Nah, detik berikutnya, Klesia. Ada pertanyaan, silakan Klesia. Saya Sampaikan. makasih Kak Sam, izin nggak buka kamera ya. Saya Apa-apa, lagi masih yang penting kurang buka hati ini. aja. Siap. Jadi saya setuju banget sama yang dibilangin tadi soal kita ngizinin badan kita untuk istirahat gitu. Karena itu yang terjadi ke saya juga, dan benar-benar kalau kita lakukan dengan tulus itu ibaratnya bawah sadar kita itu betul-betul membantu banget ya. Jadi saya berapa bulan terakhir sibuk pontang-panting, terus kayaknya apa yang dicapai itu nggak maksimal gitu, walaupun dapat misalnya proyeknya gitu, proyek propertinya dapat atau apa, tapi ada aja ntar hilang kunci lah atau apa. Terus akhirnya saya bilang ke diri sendiri, udah izinin saya mau istirahat dulu deh gitu. Jadi semua saya tolak gitu. Tiba-tiba itu yang kunci yang udah dicari entah kemana gitu ya. Ternyata seperti kayaknya badan itu apa ya, badan itu pintar banget ya.
sama ingatan kita tuh pintar banget. Kita tuh bisa kayak direkonstruksi gitu. Tiba-tiba saya kayak setelah istirahat beberapa waktu, tiba-tiba kayak ada yang nuntunin, oh di sini nih ketemu kuncinya. Padahal sebelumnya waktu belum istirahat tuh, wah nyari-nyari udah sebulan lebih nggak ketemu. Tapi pas udah kita ibaratnya tulus, udahlah saya mau istirahat dulu ya, izinin saya nih capek, saya juga bisa capek gitu kan. Udah langsung aja kayak badan tuh ngelepasin sabotasenya. Itu kayak sabotase lah kalau menurut saya, dan saya sering kejadian begitu. Jadi selama ini saya kadang-kadang ya refleksi saya gitu aja ke badan saya, cukup peka. Jadi saya tahu kadang ayo udah saya sebenarnya suka olahraga, suka banget. Cuma menurut saya seperti yang tadi dibilang, kalau lagi nggak penting, bukan prioritas saya nggak mau ngelakuin. Karena menurut saya nggak terlalu ini juga ya, nggak terlalu berfungsi juga. Misalkan saya harus ninjau proyek yang hektaran, saya harus jalan kaki. Dan saya harus olahraga lagi, buat apa gitu. Jadi saya pikir udah nanti aja, jalan kaki sama aja kok ninjau tanah gitu. Nah, hal-hal Yes. seperti itu yang saya betul-betul nyadarin. Dan ini Kak Sam, pas kita nemuin itu ya, saya jadi ngerasa tuh kayak apa ya, kayak satu pencerahan, dan saya kayak balik lagi ke waktu saya kecil. Saya dulu kok saya bilang saya kerjain apa-apa tuh maksimal sekali ya, padahal kayaknya santai gitu. Tapi kenapa setelah banyak ambisi gini gitu, tapi yang dikerjain dapat, tapi yang keluar juga banyak, sakit lah, masuk rumah sakit lah, apalah gitu. Jadi pokoknya seperti betul-betul tuh cetak biru badan kita, pikiran kita tuh hebat sekali ya, sabotasenya ya. Gimana tuh? Oke, tentunya yang menjawab harus Wahyudi, bukan saya. Silakan Wahyudi. Pertanyaannya apa, Ciklas? Itu kok maksudnya itu sabotase bisa bagaimana tuh ya? Apa dibiarinin gitu aja atau kok kayaknya bisa pas banget ya? Maksudnya belum clear. Maksudnya Iya, sabotase apa? kayak maksudnya kalau tapi apa emang natural ya? Maksudnya kalau kita nggak nurutin gitu, yang badan kita kayaknya udah minta gitu, kamu istirahat dong gini, dia kayaknya ada aja nyabotase, ntar apalah gitu, yang pokoknya macam-macam lah, yang seperti kunci hilang lah, terus ntar sakit lah, atau apalah, atau anggota keluarga ada yang kenapa lah gitu. Jadi ada aja deh gitu kok. Kenapa tuh begitu dan gimana ya? Ini pertanyaan lumayan rumit nih, Yudi. Gimana? Ya, itu Apa yang terjadi? Jadi kamu perlu masuk ke dalam ruang metaplace-nya beliau. kalau tadi hubungannya dengan kalau misalnya tubuh sakit terus kemudian seakan-akan ada alam yang membuat kita eh, perlu mengajarkan kita untuk istirahat, mungkin gitu ya, tapi saya nggak tahu karena itu di luar kapasitas saya kalau misalnya udah bicara tentang bagaimana alam mengintervensi kita gitu ya. Misalnya tadi saya tubuh udah minta istirahat, tapi saya masih tetap mau paksa, maka ada kunci yang ketinggalan, ada nanti orang lain yang sakit, ada apa gitu. Itu ya kalau bagi saya yang paling mungkin yang perlu kita tanyakan ke diri kita sendiri adalah apa yang membuat kita tidak mengikuti. Kalau tubuh perlu istirahat, kenapa kita tidak istirahat gitu. Kalau tubuh ini perlu diam, kenapa kita tidak diam? Nah, apakah tidak mendengarkan tubuh itu tidak menjadi hal yang penting gitu? Nah, itu juga kita perlu tanyakan gitu. Bagaimana mendengarkan tubuh ini juga adalah satu bagian yang kita perlu lakukan seperti itu. Ko Yudi, boleh nggak saya menambahkan? Ya, silakan. Jadi sebetulnya kan kadang-kadang memang tubuh ini kan sangat cerdas ya, dia punya body awareness gitu. Jadi dia kalau misalnya kita capek atau overwhelmed, dia akan memberi signal kan seperti itu. Jadi kadang-kadang main ini kan kepengennya cepat selesai, harus gitu ya, semakin dipaksa. Jadi kalau saya pakai ini itu kan lebih force gitu. Sehingga ketika energinya force gitu, bukannya malah
malah baik, malah berantakan gitu. Biasanya yang saya lakukan itu saya diem, lepasin, diem aja gitu, diem yang seperti kok Judy bilang ya, saya melakukan mindfulness ini aja, be present aja, moment by moment. Sekarang seperti itu. Jadi kalau malam misalnya gitu, aku kalau Pak Pras bilang kan, saya bukan pikiranku, bukan tubuhku, bukan emosiku. Jadi saya lepas aja, jadi pengamat aja gitu. Setelah itu lebih rileks. Dan tiba-tiba segala sesuatu tuh bisa dengan sendirinya akan seperti tadi yang kunci ketemu sendiri, ini ketemu jalannya sendiri. Tetapi ketika kita jadi satu gitu, nggak disasosiat gitu, jadi satu gitu, itu ruwet banget gitu. Jadi perlu apa ya, helikopter view gitu ya, seperti itu sih yang ini. Karena sebetulnya badan kita itu sangat cerdas banget, dia ada body awareness yang memberikan sign sangat jelas gitu. Itu sih ininya. Ya. Terima Itu kasih. menjawab artinya, thank you Bu Irma untuk jawabannya. Itu menjawab artinya kalau kita di Neurosemantic NLP kan kita tahu bahwa kita ada state. State kita mempengaruhi, tadi kalau kita punya intention sama atensi kita selaras itu juga membentuk sebuah state. Nah, state kalau kita lagi sakit, ya state kita juga lagi tidak memberdayakan. Nah, state kita juga mempengaruhi kinerjanya kita, mempengaruhi tindakan kita, mempengaruhi ucapan kita, mempengaruhi perhatian kita juga. Kalau state kita lagi tidak baik, maka ya akan gampang untuk lupa sesuatu, akan gampang untuk activity-nya jadi terburu-buru, jadi tidak mindful, tidak penuh perhatian. Maka pada saat itu terjadi, ya otomatis akan lebih membuat hal-hal eksternal itu seakan-akan adalah menghambat gitu. Tapi ya sebenarnya itu juga ada dipengaruhi oleh state kita yang lagi tidak resourceful, sehingga kita menghasilkan performance yang tidak cukup baik juga, yang ya karena kita tahu kita kasih performanya tidak baik, maka akan mempengaruhi kepada kondisi yang di eksternal juga seperti itu. Oke, udah Budal, udah jam 9. Ini ada Budal resan. Kita udah lewat ya waktunya. Saya kembalikan. Thank you dulu buat Wahyudi dan tentunya teman-teman yang interaksi. Ada Dela mau nanya pertanyaan, mungkin kita jawab aja satu pertanyaan lagi. Kayak Budal mau sharing. Ya mau sharing, mau bedain kalau mind itu kan sifatnya kan unlimited ya. Kalau tubuh itu kan rigid gitu. Tubuh itu ada batasan-batasannya gitu. Jadi bagian dari, maksudnya satu orang itu terdiri dari mind yang unlimited, yang bisa ngapain aja bebas gitu. Di satu bagian lagi yang rigid, yang memang fix gitu. Jadi kalau misalnya ada ukurannya tertentu gitu. Nah, si tubuh yang rigid itu ngasih sinyal ya. Mungkin kita berlebihan dalam hal keinginan atau dalam hal apa yang mungkin sama si tubuh tuh nggak bisa dijangkau gitu. Kayaknya sih itu ya, yang state itu kan gabungan dari apa? Gabungan dari dua faktor ya, satu hal yang unlimited, satu hal yang limited, tubuh yang kasih tanda, wah kalau ini sih mungkin kurang ekologis atau apa gitu. Si tubuh itu memberikan sign-sign seperti itu. Dan satu hal lagi kalau misalnya kita udah biasa melakukan sesuatu itu kan jadi program. Masuk ke dalam tubuh, embedded ke dalam otot-otot gitu ya. Nah, si otot-otot juga ngasih sign, ini programnya nih beda nih dengan yang biasanya. Jadi kayaknya seperti itu sih kalau yang bisa muncul ke dalam pikiran dari dalam tubuh. Gitu aja sih tambahannya. Thank you. Nah, ini ilmu yang perlu kita uraikan lain kali ya, Wahyudi. Tapi intinya poinnya adalah bahwa tubuh dan pikiran satu sistem, lalu kemudian tubuh dan pikiran ada cara kerja masing-masing yang kita perlu pelajari di kesempatan berikut. Nah, teman-teman, apapun yang kita udah pelajari dan apapun yang kita mungkin belum pahami, kita akan tunda untuk lain kali kita belajar sama-sama. Saya kembalikan ke Rani. Yes, terima kasih Kak Sam. Nggak boleh dipanggil Bapak, Kak Sam. Bolehlah.
Nah, sebelum kita tutup sesi ini, kita akan berfoto bersama. Yang bisa buka kamera dipersilahkan. Sudah siap Irma dengan di pose terbaiknya? Irma di Ubud, Mak. Yuli di mana Yuli? Di Bali mana? Di Kedungu, Pak. Sahabat saya Oke, itu. oke. Senang sekali. Nah, ini ada macam-macam. Pak Sucipto. Bu Wiwi, selamat ya untuk MC-nya. pencapaiannya. Kameranya Kak Sam. Mari kita Oh foto. iya. Ya, tadi kena cuaca. Saya tutup, Oh, ada Papi Riko. saya ambil gambar. Hai. Oke, sip. Terima kasih semuanya. Nantikan you. kembali kelas INSI di bulan Januari. Nanti ada McCafe, ada Ko Irfan. Dan di Januari untuk INSI Talk juga ada yang spesial di bulan Januari 2025. Selamat beristirahat. Sampai jumpa di tahun 2025. Sehat Selamat semua. tahun baru semuanya kalau nggak Selamat tahun ketemu. baru. Selamat tahun baru. Pras, Rani, bye-bye. Om Kak Sam. Thank you. Bye. Terima kasih Pras, tahun. Terima kasih. Papi Riko. Yo, siap. Tumben Terima nggak kasih. komentar Papi Riko hari ini. Yang lain udah banyak masukan dari para